Kira-kira nih, apa ya yang mendorong Yesus untuk berinisiatif memilih Matius dan makan bersama pemungut cukai orang berdosa itu? Shalom dimanapun Anda berada, mohon tolong ditonton ya video ini sampai selesai, jangan di skip. Mohon like, ikuti dan tolong sebarkan. Puji nama Tuhan. Yesus beda dengan ahli Farisi dalam hal ini. Yesus mampu melangkahi semua batas budaya untuk mendapatkan orang berdosa. Jawabannya, kok bisa ya? Ya, belas kasihan yang dimiliki Yesus jelas berbeda dengan ahli Farisi. Sikap ini sayangnya sukar ditemukan. Ada banyak musuh dari belas kasihan, saudaraku. Musuh utama belas kasihan itu adalah arogansi spiritual. Ya, mereka merasa lebih rohani, merasa paling paham kitab suci, menganggap diri lebih benar di hadapan Allah, suka meremehkan orang lain. Kalau Anda suka berdoa berjam-jam, Anda akan menganggap remeh orang yang nggak pernah berdoa. Mungkin doanya waktu makan saja ya. Ini menjadi perenungan kita hari ini. Mereka perlu diajar. Siapa? Ahli Farisi. Mereka berpikir hal-hal yang sempit dalam memaknai firman Tuhan. Sikap ini bertabrakan dengan kitab suci. Ada yang salah dengan pemahaman mereka tentang firman Allah. Mungkin dalam hal ini pemahaman kita juga ada yang salah yang perlu diluruskan, good people. Pergilah dan pelajari arti firman ini. Kita akan membaca di Matius pasal 9 ayat 11 sampai 13 ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ini yang 13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji nama Tuhan. Ya, kita dalam hal ini perlu memahami ya, jangan sampai pandangan kita ini bertabrakan dengan kitab suci. Ada yang salah dengan pemahaman mereka terhadap firman Allah ya. Seseorang biasanya menggunakan kalimat-kalimat semacam ini untuk mendorong orang lain untuk melihat, untuk meneliti lebih seksama mungkin. Ada sesuatu yang terlewatkan, ada sesuatu yang perlu diluruskan dalam hal ini. Orang-orang Farisi melewatkan sesuatu yang sangat penting loh, saudaraku. Ibadah bukan sekedar tentang liturgi, tetapi kondisi hati yang diletakkan di atas altar, di atas persembahanmu, sama pentingnya dengan apa yang disimpan di dalam hati kita. Ya, persembahan itu harus disertai belas kasihan. Apa yang kita lakukan di hadapan Allah, ibadah personal di rumah, berdoa saat teduh, atau secara komunal, ibadah raya, pertemuan ibadah, komsel, dan sebagainya. Nah, itu harus selaras dengan apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Jadi dalam interaksi sosial itu orang harus melihat Yesus di dalam kita ya. Puji nama Tuhan. Ironisnya zaman sekarang ini orang berusaha mengejar kesalehan, seringkali mudah terjebak pada kesombongan.
Semakin dekat dengan Tuhan, banyak orang semakin jauh dari sesamanya. Ya, termasuk saya ya. Semakin mengejar kekudusan, maka semakin mengabaikan orang berdosa. Kita beranggapan gak usah bergaul dengan mereka, orang berdosa, kita harus kudus gitu ya. Sebenarnya ada yang perlu diluruskan dalam hal ini. Kesalehan sejati itu dimulai dari hati, bukan sekedar disiplin rohani. Ingat, disiplin rohani penting, tetapi kesalehan sejati dimulai dari hati yang mengasihi Allah. Allah lebih menyoroti kondisi hati daripada semua ritual-ritual palsu. Ya, jangan sampai kita merasa beribadah tetapi Tuhan sudah muak dengan ibadah kita. Seseorang yang merasa diri paling saleh, paling suka memberi di gereja, paling rohani ya. Kesalehan ini intinya, gampangannya bukanlah sebuah pencapaian. Anda rajin membaca firman Tuhan, Anda rajin berdoa, rajin beribadah, melayani kesana kemari dari pagi hingga malam. Itu bukan pencapaian, tapi rasa syukur karena Allah telah mengasihi kita. Jadi melainkan pemberian dari Allah untuk kita, bukan dari kita untuk Allah. Ya, jangan merasa diri paling berguna untuk Allah. Allah yang lebih dulu memberikan banyak hal baik dalam hidup kita. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Memang natur kita berdosa, tapi kita sadar kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Maka kesalehan itu timbul, ketaatan itu timbul dari hati yang mengasihi Tuhan ya. Jika kekudusan dan kesempurnaan itu pemberian Allah, tidak ada ruang untuk kebanggaan pribadi. Ingin dipuji lah, ingin dikatakan wah lah, ingin dikatakan rohani, suci dan sebagainya. Yang membedakan kita dari orang berdosa bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Jangan salah dalam hal ini good people. Bukan persembahan kita di gereja ya. Apa yang Kristus lakukan bagi kita. Penebusannya di kayu salib, dia mati, dia bangkit, naik ke surga, memberikan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kita tentang kebenaran Allah. Ketika kesombongan spiritual disingkirkan, dijauhkan dari hati kita, maka kita bisa menunjukkan belas kasihan Bapa kepada orang-orang berdosa. Jadi, jangan menganggap remeh orang lain. Jangan menganggap orang lain itu kayaknya berdosa, saya suci. Ada gap di antara hamba Tuhan dengan umat, antara pelayan Tuhan dengan teman-temannya sekantor dan lain sebagainya. Berteman boleh, tapi kalau kebiasaan buruk mereka itu merusak iman kita, ya kita harus bisa menolak dengan bijaksana. Tapi bukan berarti kita cuek dengan orang berdosa. Yesus rela datang ke dunia ini mencari orang yang sakit, orang yang berdosa. Jadi yang butuh Tuhan itu ya orang yang berdosa ini butuh pengampunan. Nah, kalau Anda sudah merasa rohani, sudah tidak butuh pengampunan, ini bahaya. Anda akan jatuh dalam dosa kesombongan spiritual. Ingat, kita ini selalu naturnya ini berdosa, selalu ingin menolak firman Tuhan, selalu kedagingan kita ini ingin selalu dituruti. Tetapi percayalah, firman Allah itu akan menguduskan kita dari hari ke hari. Kedagingan harus dikikis, jangan sombong kalau sudah rohani, tapi tetap mencintai mereka orang yang berdosa. Saling berdampingan. God bless you. Rukun ya, jangan bertengkar di gereja.